Ultimate Martial Divine King, episode 61. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Berdengung, sebuah lingkaran esensi sejati yang memancarkan cahaya putih lembut keluar dari telapak tangan Chu Hen dan menyerang meja bundar. Udara dingin menyebar, dan dalam sekejap, seluruh meja tertutup lapisan es tebal. Melihat pemandangan di depannya, senyum puas muncul di wajah Chu Hen. Aku tidak menyangka bahwa menyatu dengan bola energi es misterius ini akan membuatku bisa menerobos ke tingkat ketiga alam pembukaan elemen. Tentu saja, terobosan ini tidak mengejutkan bagi Chu Hen. Sebelumnya di pegunungan tanpa tulang, Chu Hen belum sepenuhnya menyerap energi yang terkandung dalam darah Saripati naga pemburu darah dan cairan yuan spiritual serigala iblis bulan es. Masih ada sebagian yang tersisa di tubuhnya. Terlebih lagi, dia telah mencapai puncak level kedua dari elemen opening realm ketika dia kembali dari Boneles Mountain Range. Hanya masalah waktu sebelum dia menerobos lagi. Namun, yang membuat Chu Hen terkejut dan senang adalah bahwa konferensi Raja Bintang baru malam ini berlangsung tepat sebelum acara malam ini. Hal ini membuat Chu Hen makin percaya diri tentang konferensi Raja Bintang baru malam ini. Setengah jam kemudian, di pintu masuk utama Prefektur Tensei. Dia di sini, dia di sini. Senior Chu Hen ada di sini. Sekitar 50 murid baru dari Prefektur Tensei berkumpul dengan cemas. Melihat kemunculan Chu Hen dan Mu Feng, suasana kerumunan langsung menjadi lebih hidup. Melihat, aku tahu bahwa senior Chu Hen pasti akan berpartisipasi. Li Huiye, yang berdiri di depan kerumunan, berkata dengan penuh semangat. Zhou Lu mengerutkan bibirnya dan menjawab dengan tidak senang, bahkan jika dia pergi, itu akan sia-sia. Ada begitu banyak murid jenius dari rumah-rumah bela diri tingkat tinggi lainnya. Kita tetap akan dipermalukan. Senior Chu Hen bahkan menjatuhkan senior Wu Zhe dari tiang kayu kemarin. Li Huiye membalas, siapapun dapat melihat bahwa senior Wu Zhe tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Pokoknya, aku percaya pada senior Chu Hen. Asosiasi Keturunan Raja Tajam Bintang pada awalnya dibentuk oleh murid-murid baru dan berbakat dari berbagai rumah bela diri. Para instruktur akademi tidak akan bertindak sebagai pemimpin, tetapi petinggi rumah bela diri akan mengatur beberapa siswa baru yang luar biasa untuk bertindak sebagai pemimpin. Kakak senior Chu Hen, Guru Song Cheng telah mengatur agar Anda dan Lin Tao menjadi pemimpin tim tahun ini. Namun, Lin Tao menolak untuk berpartisipasi dalam konklav turunnya Raja Tajam Bintang. Oleh karena itu, kami semua telah menunggu Anda. Li Huiye melangkah maju dan berkata, Lin Tao tidak berpartisipasi. Chu Hen sedikit terkejut. Ia menatap sekitar 50 mahasiswa baru di depannya dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Jumlah ini kurang dari 1/10 jumlah total rekrutmen tahun ini. Tampaknya di mata mayoritas murid baru Heavenly Star Martial House, apa yang disebut Elite Stars Monarch Discent Association adalah ladang ranjau yang tidak dapat disentuh. Jika seseorang ingin aman dan sehat, lebih baik menjauh darinya. Sial, tidak mungkin. Hanya sebanyak ini orangnya. Mu Feng langsung mengatakan apa yang ada di pikirannya. Li Huiye tertawa canggung, ini hanya karena kakak senior Zhou Lu dan aku berusaha sekuat tenaga untuk membujuk mereka datang. Tahun lalu, Prefektur Tensei kami hanya memiliki sekitar 30 orang yang berpartisipasi dalam pertemuan Raja Bintang Tajam. Aduh, Mu Feng menggelengkan kepalanya dan mendesah, Paman, dari segi aura, itu sudah sangat lemah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mu Feng, semua orang menjadi semakin malu. Chu Hen melirik Mu Feng dan berkata dengan tidak senang, bukankah kita punya kamu, yang paling tampan di bawah langit? Semuanya tergantung padamu malam ini. Mendengar ini, Mu Feng langsung melotot ke arah Chu Hen. Matanya penuh dengan penghinaan, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ada begitu banyak rumah bela diri tingkat tinggi di ibu kota kekaisaran, tetapi semuanya diberikan kepadaku. Bukankah ginjal mereka akan rusak? Chu Hen tidak lagi peduli dengan keluhan Mu Feng. Karena Guru Song Cheng telah memberinya tugas memimpin tim, maka dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga seluruh Prefektur Tensei. Rekan-rekan senior dan junior, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang Prefektur Tensei kita, setidaknya kita tidak akan bersembunyi di rumah dan tidak keluar. Tak peduli apapun yang menanti kita selanjutnya, asal kita berusaha sekuat tenaga, kita tidak akan mengecewakan diri sendiri. Hati semua orang berbinar, dan tanpa sadar mereka mengepalkan tangan. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. Tampilkan bintang yang tajam, tepi yang terbit. Star Sharp, Asosiasi Keturunan Raja.
Ayo pergi, pergi. Li Huiye, Zhou Lu, dan murid baru lainnya mengangkat tangan dan bersorak. Tak lama kemudian, di bawah pimpinan Chu Hen, mereka menuju ke arah paviliun keturunan raja. Paviliun Monark turun. Terletak di area tersibuk di bagian tengah kota kekaisaran, paviliun 3 lantai yang megah dan megah itu seperti istana mewah. Batu bata dan ubin yang mengkilap, tembok tinggi dan halaman, serta lampu yang menyilaukan dan indah menerangi paviliun kedatangan raja. Area dalam radius lebih dari 1 kilometer tampak terang benderang. Di arah selatan Monarch Deschamps Pavilion, ada sebuah alun-alun besar di depannya, dan arena megah telah dibangun di sana. Arena itu panjang dan lebarnya lebih dari 50 meter, dan ada anak tangga di sekelilingnya. Pada bagian tengah arena, kata-kata Star Sharp digambar dengan goresan tebal, dan goresan tersebut menunjukkan ketajamannya. Meja dan kursi disiapkan di sekeliling arena, dan para murid baru dan berbakat dari berbagai perguruan bela diri mengambil tempat duduk sesuai dengan area tempat duduk yang sesuai. Pada saat ini, murid-murid baru dan berbakat dari berbagai perguruan bela diri di kota kekaisaran telah berdatangan satu demi satu. Beberapa wanita muda dari Monarch Deschamps Pavilion menyambut mereka dengan cara yang sopan dan santun. Halo, kursi untuk Thunder Martial House ada di sana. Silakan ikuti saya, Akademi Ling Yun. Kursi kalian ada di sini. Selamat datang, semua siswa berbakat. Mohon maaf jika kami tidak menerima kalian dengan baik. Barisan panjang pelajar muda datang dari segala penjuru kota kekaisaran ke Monarch Deschamps Pavilion. Semua siswa berbakat bersemangat tinggi, dan mereka berada di puncak kejayaan mereka. Mereka bagaikan bintang-bintang di langit malam, terang dan bersinar. Setiap tahun pada saat ini, Monarch Deschamps Pavilion akan menarik banyak tamu. Akan tetapi, para tamu tersebut hanya dapat duduk di area yang telah ditentukan untuk penonton. Beberapa bangsawan kelas atas, yang memiliki cukup banyak status dan kekuasaan, semuanya duduk di kursi pribadi dekat jendela di lantai 2 dan 3 paviliun Junlai. Mereka minum teh dan menikmati hidangan penutup, menunggu pertempuran malam ini antara para pendatang baru dan elit bintang. Seiring berjalannya waktu, kedatangan para murid baru dan berbakat dari berbagai perguruan bela diri telah memicu segala macam suasana yang penuh semangat. Terutama saat badak, gajah raksasa, bulan cerah, ini adalah 5 jenius baru Martial House yang paling terkenal. Kedatangan mereka memicu gelombang kegembiraan. Itu Hechao, lihatlah Akademi Bulan Cerah. Saya mendengar bahwa kekuatan Hechao telah mencapai tingkat kedua dari alam pembukaan elemen. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tidak mungkin, begitu cepat, benar sekali. Hanya dalam waktu 2 bulan, dia naik dari tingkat ke-9 alam pembukaan saluran ke tingkat kedua alam pembukaan elemen. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dengan batas garis keturunan tubuh pertempuran pedang spiritual. Ada juga rumah bela diri gajah raksasa. Yu Chenyu, ini Nona Yu Chenyu. Saya mendengar bahwa kekuatan Nona Yu Chenyu juga mengalami terobosan besar. Nona Yu Chenyu adalah salah satu dari 6 mutiara kota kekaisaran kita. Dia tidak hanya cantik, tetapi bakatnya juga sangat tinggi. Siapapun yang bisa mengejarnya benar-benar bisa disebut sebagai pemenang dalam hidup. Di tengah sorak-sorai yang meriah, para jenius dari Akademi Gajah Raksasa, Bulan Cerah, dan Badak Roh mengambil tempat duduk. Dari 5 akademi besar di kota kekaisaran, hanya Akademi Gaya Kekaisaran yang tersisa, dan Akademi Bela Diri Kekaisaran belum muncul. Tentu saja, ada juga Prefektur Tensei yang membuat banyak orang khawatir. Hehe, apakah menurutmu orang-orang dari Prefektur Tensei akan datang tahun ini? Apa yang mereka lakukan di sini? Mencari pukulan. Aku ingat tahun lalu, Prefektur Tensei dihajar setengah mati oleh murid-murid baru Falcon Martial House. Haha, aku juga ingat. Saat itu, murid baru Falcon Martial House berkata bahwa jika bintang surgawi berani datang, mereka akan menghajar mereka dengan kejam. Sungguh memalukan. Mereka ada di sini. Orang-orang dari Prefektur Tensei benar-benar ada di sini. Mereka benar-benar berani datang dan mencari masalah. Dan orang-orang dari Provinsi Taifung juga ada di sini. Ledakan. Tim dari Prefektur Tensei dan Provinsi Taifung muncul pada waktu yang sama. Ini sedikit dramatis. Yang satu merupakan perguruan bela diri tingkat tinggi yang dikagumi semua orang, sedangkan yang satu lagi merupakan akademi tingkat terendah. Kedua tim bertemu pada waktu yang sama, langsung membentuk kontras yang sangat tajam. Ada begitu banyak orang dari Prefektur Tensei. Memang banyak sekali. Sepertinya jumlahnya lebih dari selusin dari tahun lalu. Lihatlah situasi ini. Apakah Prefektur Tensei akan bangkit tahun ini?
Di tengah suara-suara mengejek, kedua tim dari Akademi Bintang Surgawi dan Akademi Angin Kekaisaran tiba di pintu masuk alun-alun di depan paviliun kedatangan raja pada waktu yang hampir bersamaan. Kakak Chu Hen, suara lembut dan agak lemah segera menyentuh hati nurani tertentu di kedalaman hati Chu Hen. Chu Hen mengangkat matanya dan melihat ke atas, hanya melihat dua sosok yang familiar di depan tim perguruan bela diri Kaisar Angin. Dua putri keluarga Ye di kota hujan api, Ye Yu dan Ye Yao. Tiba-tiba bertemu dalam situasi seperti itu, Chu Hen tampak sedikit terkejut. Yao kecil, lama tak berjumpa. Chu Hen tersenyum tipis, ekspresi lembut terpancar di wajahnya. Senyum Chu Hen masih sama seperti sebelumnya, selembut senyum seorang saudara. Mata besar Ye Yao tak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Tanpa sadar dia menatap Ye Yu di sampingnya. Namun, tidak ada ekspresi apapun di wajah cantik Ye Yu. Dia bahkan tidak menatap Chu Hen secara langsung. Haha, jadi ini si jenius Chu Hen dari Flame of Rain City. Sungguh tidak sopan. Tiba-tiba, disertai tawa mengejek, seorang pemuda dengan senyum jenaka di wajahnya perlahan berjalan maju. Saat orang ini muncul, suasana langsung heboh. Rencong, ini Rencong. Raja pemula di Feng, aku sangat mengaguminya. Saya pribadi melihat Rencong bertarung dengan Wu Xiu, seorang pembukaan Natal tingkat keempat, dan dia tidak dirugikan. Luar biasa, tahun ini, Provinsi Taifeng kemungkinan besar akan mampu menekan Akademi Bela Diri Kekaisaran dan mengambil kembali mahkota yang mereka hilangkan tahun lalu. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya? Dengan adanya Rencong di sini, apa yang tidak bisa kita lakukan?